memberikan penyuluhan itu biasanya menyenangkan karena saya tampil dengan topeng dan saya membondres biasanya. Oh gitu, iya. Materi desain grafis itu saya kaitkan dengan lingkungan, sehingga ada hubungan para pelajaran desain grafis dengan lingkungan, ya. Kemudian kalau untuk sampah organik mungkin bisa dijadikan komposter ya, POD, pupuk organik padat, pupuk organik cair, kemudian pupuk enzim, kemudian Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya hari ini Rabu 30 April 2025, Buddha Pahing Kuningan. Tentunya masih di ASN Bali Bisa, podcastnya ASN Pemerintah Provinsi Bali. Jadi untuk hari ini tentunya sama seperti episode-episode sebelumnya, kita juga akan kedatangan satu bintang tamu yang menarik, ya nggak cuma menarik, tapi beliau adalah seseorang yang memiliki pekerjaan mulia, seorang desainer juga, kemudian seseorang yang inspiratif, kreatif dan juga inovatif. Wah, pokoknya lengkap, komplit. Siapa dia? Mari kita sama-sama kenalan dengan Bapak Made Oplas. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu yang ada di sini. Tepuk tangannya sayup-sayup tapi oke lah ya. Selamat pagi Pak Made Oplas. Halo. Iya, saya boleh ini nggak Pak? Kenalan pakai nama asli juga ya, boleh ya? Oh boleh. Oke, Pak Made Oplas ini tenarnya dengan nama Pak Made Oplas. Tapi sebenarnya nama aslinya ini keren juga loh ya. Nama aslinya adalah Bapak Made Agus Janardana. Beliau adalah seorang guru sekaligus sekarang ini menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Betul ya Pak ya? Di bidang kesiswaan di SMA Negeri 2 Tejakula. Mandala. Oke. Jadi SMA Negeri 2 Tejakula itu nama kerennya Mandala. Iya. Oke. Selamat pagi, selamat datang di podcast ASN Bali Bisa, Bapak. Selamat. Gimana hari ini kabarnya baik? Astung kamu BAB lancar ya. Iya. Biasanya kan pertanyaannya sudah makan, ini Iya. sudah BAB. Kalau Made Oplas ukuran kesehatannya itu adalah BAB lancar. Oh gitu. Benar. Dan sekarang ini topiknya menarik karena selain Pak Made Oplas yang datang di sini, kita juga udah punya sesuatu yang menarik yang biasanya nggak ada di episode-episode sebelumnya ya. Jadi ada lukisan, ada tumbler, ada banyak hal. Nanti kita gali lebih lanjut apa sih sebenarnya ini semua gitu ya. Tadi setelah kita berkenalan, kita mau gali lebih lanjut siapa sebenarnya Made Oplas, apa yang melatar belakangi nama ini, sejarahnya gimana sih gitu ya. Boleh kalau gitu kita langsung aja gali lagi lebih lanjut. Pak Made Oplas nih kalau saya klik di Google gitu ya Pak, kalau teman-teman atau murid-muridnya juga, selamat pagi murid-murid SMA Negeri 2 Tejakula, pasti lagi nonton ya hari ini ya. Kalau klik di Google gitu, pakai keywords Made Oplas, itu banyak artikelnya, banyak loh, ada dari artikel berita nasional juga, di YouTube juga, jadi gerak-geriknya, sepak terjangnya itu semuanya ada rekam jejaknya. Dan memang beliau walaupun sebagai guru, seperti yang tadi saya bilang, sebagai desainer juga ya Pak ya, ini adalah juga pengamat lingkungan. Jadi concernnya adalah di lingkungan, makanya namanya Made Oplas alias manusia dengan operasi plastik. Oke, boleh nggak Pak diceritain lagi apa sih sebenarnya manusia dengan operasi plastik Made Oplas ini gitu? Iya. Biar kita pada ngerti gitu apa ya gitu sebenarnya. Ya, terima kasih Bu Prama ya, ini segar sekali ya. Kalau ketemu sama Bu Prama segar sekali ya. Orang-orang Inggris juga. Oke, ya jadi sebelumnya terima kasih nih Bu Prama, saya udah diundang di podcast keren.
BKPSDM Provinsi Bali ya. Nih Made Oplas nih pegawai Provinsi Bali juga ini ya. Jadi Made Oplas sendiri adalah personal branding saya, Bu. Jadi nama saya Made Agus Janardana, kayaknya nggak ngejual banget ya. Nggak komersil ya, Pak? Nggak komersil ya. Sehingga tren personal branding juga kerajaan saya, dan memang metode penyuluhan sekarang itu kayaknya membosankan ya. Jadi saya ciptakan sebuah karakter yang saya namakan Made Oplas, yang ada singkatannya manusia dengan operasi plastik. Jadi Made Oplas ini adalah sebuah karakter anak muda yang semangat, dia kreatif, gokil. Jadi mereka Made Oplas ini budu-buduan istilahnya ya, belelengan banget, dan tapi dia kreatif karena menciptakan sebuah karya yang namanya wajah plastik. Iya, kreatif dan inspiratif. Jadi Made Oplas ini sebenarnya adalah seorang guru. Iya. Seorang guru apa, Pak? Lebih tepatnya Ya, saya guru informatika. Teknik informatika, seorang desainer, dan seorang pengamat lingkungan juga. Dan akhirnya punya branding Made Oplas karena concern dan memang berkarya gitu di bidang sampah plastik. Jadi nggak cuma recycle, tapi juga upcycle ya, Pak? Ini termasuk karya upcycle. Betul, jadi nilai seninya ada, nilai kreativitasnya ada, nilai jualnya pun juga ada. Jadi banyak nilai yang ditingkatkan dari kreativitas ini. Tambahan lagi Bu Prama, jadi kalau saya memberikan penyuluhan itu biasanya menyenangkan karena saya tampil dengan topeng dan saya ngebondres biasanya. Oh kalau gitu, masih workshop pelatihan sampah plastik, anak-anak atau masyarakat atau peserta saya ajak joget-joget sambil praktik ya. Jadi tidak hanya teori tok, jadi kita rancang segembira mungkin, tapi substansinya. Iya, betul-betul. Kalau boleh tahu Pak, apa sih sebenarnya yang menginspirasi Bapak untuk aktif di bidang lingkungan ini, khususnya dalam merecycle dan upcycle sampah plastik? Ya, jadi masalah sampah plastik kayaknya masalah global ya. Betul. Di mana-mana ada sampai Pak Gubernur Bali ya, di provinsi kita mengeluarkan 2 Pergub sekaligus ya. Jadi Pergub 97 tahun 2018 dan Pergub 47 tahun 2016 tentang mengelola sampah. Separah itu kondisi Bali, sehingga karya saya ini lahir juga pada tahun 2018 dan menginspirasi saya juga untuk berbuat sesuatu untuk Bali. Saya seorang desainer grafis, jadi ada warna yang sama yang saya lihat antara desain yang saya desain di komputer dengan sampah plastik. Nah, saya coba-coba sehingga jadilah sebuah solusi untuk sampah plastik jenis kemasan. Dan Bu Prama harus tahu bahwa di lapangan tidak semua sampah plastik ada harganya. Betul. Jadi kalau ke bank sampah itu biasanya botol plastik, gelas plastik itu baru diterima. Mungkin ada yang menerima juga, tapi sebagian besar mungkin belum tahu gimana sih cara ngolah sampah jenis kemasan. Nah, berangkat dari sana juga saya terinspirasi mengolah sampah jenis ini yang tidak ada harganya ini menjadi karya yang ada harganya, sehingga terciptalah. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang Pak Made Oplas bilang, gak semua sampah plastik loh bisa kita setor dengan sampah, dan banyak sampah-sampah plastik lain yang dihargai murah sekali ya Pak. Jadi mungkin itu yang salah satunya menginspirasi Bapak untuk membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Dan saya sempat browsing, sempat searching juga, ternyata Pak Made Oplas ini atas kreasinya ini beliau memperoleh penghargaan sebagai guru terbaik inovatif nasional 2023. Betul ya Pak? Betul. Selamat loh. Iya. Keren banget. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Terima kasih. Coba-coba berhadiah. Oh gitu. Boleh diceritain nggak Pak? Itu awalnya gimana sih akhirnya sampai dapat penghargaan itu? Ya, jadi kemarin memang inovasinya ini saya bawa presentasi saya, jadi saya mengangkat judul Sekolahku Cantik Berkat Wajah Plastik. Oke, boleh mungkin agak dideketin ke kamera, jadi biar kita sama-sama bisa lihat Sekolah Cantik Berkat Wajah Plastik. Wah, dalamnya nih, ada murid-murid juga ya Pak. Jadi ini bagaimana mengelola plastik, sampah-sampah terutama, ada value added-nya juga, secara teknologi, secara entrepreneurship, keren banget. Jadi ini yang mengantarkan Bapak untuk mendapatkan penghargaan ya Pak ya? Ya, jadi betul sekali, di kurikulum Merdeka ya Bu Prama, ada T5 istilahnya.
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, biasanya sekolah itu mengangkat isu lingkungan itu buat kegiatan mengolah sampah. Nah, dari sana karena saya udah berangkat dari tahun 2018, saya terapkan di sekolah di P5 ini dan saya proyeksikan biar bisa direplikasi ke sekolah-sekolah dan saya angkat ini dalam Hari Guru Nasional kemarin dan akhirnya menang. Iya, keren banget loh Pak ini Pak. Saya ucapkan selamat sekali lagi atas prestasinya karena ini sesuatu yang luar biasa. Karena kan kalau kita tahu siapa sih yang mau istilahnya bersusah payah gitu ngumpulin plastik, belum lagi membersihkan, ya kan Pak ya, dipilah, tapi akhirnya bisa cantik seperti ini ya Pak ya. Dan boleh dijelaskan lebih lanjut sebenarnya kalau konsep wajah plastik itu atau cuman sebatas topeng yang Bapak kenakan sekarang, ini kan topengnya dari plastik juga ya, atau bisa dengan hal-hal lain gitu, maksudnya apa sih sebenarnya wajah plastik itu, apakah terbatas dengan lukisan saja atau yang lain? Ya, jadi wajah plastik sendiri adalah sebuah karya seni kreatif yang dibuat dari upcycle sampah plastik jenis kemasan. Nah, merupakan perpaduan antara teknologi desain grafis dengan plastik. Jadi warna-warni desain itu kita ubah jadi wajah asli, kita ubah jadi pop art, kemudian kita tempeli dengan plastik. Nah, jadi ini wajah plastik ini ada 3 jenis utama. Jadi ada wajah plastik for fun, itu biasanya untuk anak-anak, buat binatang, buat bunga. Kemudian yang jenis kedua wajah plastik portrait, itu wajah orang custom. Yang ketiga baru namanya wajah plastik tematik yang ada pesan edukasinya. Oh, jadi tematik ini ada pesan edukasinya gitu ya Pak ya. Wah, keren banget. Ini dari sampah apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Ada, kalau nggak salah lihat ada sampah odol, ada sampah kacang juga, segala macam ya Pak ya? Sampah apa lagi Pak? Sampah permen, snack dan juga kemasan ya. Memang utama saya concern di sampah plastik jenis kemasan ya, menurut saya, karena memang kebutuhan saya terhadap warna-warni yang saya buat di desain itu ada semua di sampah plastik ini. Jadi kenapa saya nggak main di plastik bening atau plastik kresek polos, karena warnanya terbatas. Tapi kalau dengan sampah plastik jenis kemasan, warna orange muda, coklat, apapun warnanya saya dapatkan dan mendukung proses berkarya saya. Dan itu plastik kemasan ini juga sudah didesain bagus oleh perusahaannya dan tinggal saya terapkan saja. Sehingga ada tulisan, ada gambar, itu mempercantik karya wajah plastik. Kalau ini boleh tahu Pak, proses pengumpulan sampah plastiknya itu gimana Pak? Bapak kayak apa sih ngumpulinnya dari sampah-sampah di sekolah atau gimana? Atau langsung datang ke toko-toko misalnya, kalau ada sampah tolong sisihin, saya ambil nanti. Iya betul sekali Bu Prama. Jadi kayaknya sampah plastik jenis ini nggak sulit ya kita ambil. Tinggal ke warung-warung, kemudian ke sekolah. Dan selama ini saya mengumpulkan bahan yang saya gunakan untuk karya wajah plastik ini dari edukasi ke lingkungan sekitar, warung-warung di sekitar rumah saya edukasi, saya ambil plastiknya, saya suruh untuk mengumpulkan, memilah. Di sekolah apalagi ya, anak-anak saya kasih tote bag masing-masing kelas, kantor, ruang guru, ruang perpustakaan, kantin, itu kita kasih tote bag khusus pemilahan sampah plastik. Wah, keren sekali Pak. Jadi memang sampah plastik ini kan meresahkan ya, karena sangat lama. Betul, sangat lama memakan waktu untuk terkumpul. Tidak hanya puluhan tahun, tapi ada yang ratusan, bahkan ribuan tahun, tergantung jenis plastiknya gitu ya Pak. Dan dampaknya tidak hanya bagi lingkungan, tapi dampak kesehatan juga ada kalau sampah-sampah ini terlalu lama dibiarkan. Kalau saya boleh tahu, ini pelajarannya apa kalau di sekolah ini diberikannya di pelajaran teknik informatika Pak, atau ada jam-jam khusus untuk ngajarin anak-anak untuk kerja ini semua? Ya, jadi di kurikulum informatika itu ada pengolahan gambar menggunakan aplikasi pengolah gambar. Ya, jadi materi desain grafis itu saya kaitkan dengan lingkungan, sehingga ada hubungan antara pelajaran desain grafis dengan lingkungan, tematik jadinya. Itu idenya muncul dari mana Pak? Ada ini nggak yang pernah menginspirasi Bapak akan hal itu sehingga muncul ide gitu, tercetus ide itu? Ya, jadi untuk
yang menggerakkan saya atau terinspirasi untuk buat ini sih karena kecintaan saya terhadap desain grafis, kemudian isu sampah yang digaungkan oleh pemerintah, sehingga saya termotivasi untuk berkarya. Pada saat saya ciptakan ini Agustus 2018, itu saya pengen ngasih hadiah ke Indonesia karena menjelang HUT kemerdekaan. Saya buat karya Soekarno ya, wajibnya Soekarno, karya pertama. Yang ini ya Pak ya? Bukan, ada lagi yang pertama. Jadi itu hancur hasilnya, tapi saya udah dapetin konsepnya. Sehingga selama 3-4 bulan sampai akhir 2018 saya dapetin formulanya, kemudian langsung saya daftarkan hak ciptanya, baru saya publikasikan. Dan juga di Bali kalau nggak salah ya, walaupun saya belum ketemu sama orangnya, saya ngefans banget sama senior mungkin di dunia seni dan juga plastik, namanya Bima Dibaya. Mungkin kamu tahu Bima Dibaya ini yang mencetuskan plastikologi. Ya, jadi itu mungkin salah satu inspirasi saya juga karya. Saya nggak kepikiran loh kalau ternyata sampah plastik itu bisa jadi secantik ini, bisa jadi lukisan, bisa jadi tumbler juga, terus bisa jadi tote bag juga, mantap. Dan kalau menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya ini kan seiring juga dengan dinamika sosial ya, sampai akhirnya pemerintah kita mengeluarkan peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Ada SE-nya juga, surat edaran nomor 2 tahun 2025 tentang implementasi pergub tadi gitu ya. Sebenarnya menurut Bapak apa sih yang paling sulit nih dilakukan ketika Bapak menanamkan kesadaran lingkungan kepada siswa? Ketika Bapak mengajar misalnya, mentransfer ilmu-ilmu ini gitu. Yang paling susah mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan kepada generasi muda itu apa sih Pak? Ya, jadi Prama tahu lah Gen Z ya. Iya. Jadi Gen Z itu bukan saya ketawanya bukan negatif ya, saya ketawanya yang oh iya Gen Z. Ya, sebagian besar Gen Z itu tipikalnya ya bukan mengut sampah ya. Bukan mengut sampah ya Pak. Paling mengut like, komen. Oh iya. Ya. Tapi bentar Pak, kebetulan Bapak ingetin saya juga mau ingetin yang di rumah buat jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi anak-anak sekarang memang payah banget ya. Jadi, mungkin curhatan seorang guru. Jadi acuh terhadap lingkungan, kebersihan ya paling gampang ya kamarnya baru bangun dan berantakan gimana gitu ya. Saya jadi ini nih Pak, ngerasa saya ngasih tote bag di masing-masing kelas, berharap mereka makan, kemudian mereka belajar memilah dengan memasukkan sampah plastik kemasannya ke tote bag itu ya belum seberhasil itu juga. Iya Pak. Kemudian percayalah buanglah sampah pada tempatnya pun belum efektif. Padahal itu udah jargon lama banget ya Pak. Kita dari kecil diajarin seperti itu nggak sadar-sadar. Jadi memang budaya sudah membudaya ya. Jadi untuk merubah itu nggak secepat membalikan tangan. Jadi perlu proses panjang dan itu bukan tugas saya. Jadi masalah sampah ini tugas kita bersama. Dan saya apresiasi Provinsi Bali, Pak Gubernur sudah mau memberikan regulasi ya yang jelas. Bahkan di Indonesia kayaknya Bali yang punya pergub seperti ini ya. Dan Bu Prama ada segitiga bermudanya dalam pengelolaan sampah ya. Jadi ada pemerintah, perusahaan dan juga masyarakat. Nah, jadi untuk masyarakat termasuk generasi muda maupun masyarakat itu tugasnya sebenarnya memilah. Ya, bukan urusan mengurangi. Jadi mungkin kalau di perusahaan itu tugasnya adalah membuat inovasi baru biar kemasan lebih eco-friendly lagi. Kemudian pemerintah Provinsi Bali sudah benar membuat regulasi masyarakat pilah olah kelola. Jadi peran masyarakat di situ ya Pak, termasuk juga generasi muda, Gen Z, anak-anak didik Bapak gitu ya. Tapi saya yakin nggak semuanya seperti yang distereotipkan gitu. Gen Z itu inilah, itulah gitu. Saya yakin nggak semua. Saya yakin pasti ada juga yang memang concern dan akhirnya menimbulkan madi-oplas berikutnya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak. Kalau misalnya Bapak sejauh ini melihat respon masyarakat, terutama yang di sekeliling sekolah atau mungkin di sekeliling
tempat tinggal, itu bagaimana sih responnya terhadap Made Oplas ini, Pak? Ya, jadi wajah plastik semenjak kemunculannya di awal 2019 jadi mendapatkan respon positif ya, karena memang belum ada ya karya seperti ini, dan orang yang pertama kali melihat mungkin kebanyakan tertarik ya, interesting, amazed, apalagi bule-bule itu jadi nggak nyangka bahwa sampah plastik jenis ini yang mereka mungkin pandang sebelah mata atau mereka buang begitu saja itu bisa menjadi sebuah karya. Jadi responnya positif. Kemudian tindak lanjutnya ya mereka ingin tahu, ingin belajar, dan biasanya saya diundang kemudian dipamerkan juga. Terkait pameran nih Pak, Bapak ini nggak punya ide atau mungkin plan ke depan, saya mau bawa karya saya ini ke pameran internasional, atau saya mau mengembangkan inovasi ini ke tingkatan yang lebih luas, kemudian mengedukasi ke program yang lebih besar, ada nggak Pak? Ya, tentunya ada ya. Jadi salah satu inspirator saya ya Bima Dipayak yang concern di psikologi, bahkan sudah pameran tunggal di Amerika ya. Wow, jadi saya juga makin kesini saya teracuni, walaupun saya bukan seniman ya, saya guru informatika, guru komputer, saya teracuni dengan mimpi-mimpi seniman seperti contohnya pameran tunggal. Walaupun saya sudah melaksanakan solo exhibition sih sekarang, kemarin di Wayah Ubud dan Keliki, kemudian sekarang sedang berlangsung ini solo exhibition di Zona Panara Kramas Beach, dan pengen juga sih pameran tunggal di luar negeri. Kemarin waktu WWF Belanda, Mr. Vincent tertarik dengan ini, kemudian suruh nabung karya, one day kalau sudah banyak karyanya hubungi aja saya untuk pameran yang nanti support. Nah, untuk inovasi beberapa ya, jadi wajah plastik dari 2019 berusaha memberikan inovasi-inovasi ya, walaupun masih berkutat di bidang wajah plastik, tapi saya punya komitmen tiap tahunnya harus ada inovasi ya. Seperti contohnya 2019 saya mendapatkan hak cipta, kemudian untuk hak merek juga, kemudian membuat certificate of originality untuk teman-teman yang menghargai karya saya, karena biar bisa appreciate kepada karya-karya asli. Kemudian saya mengeluarkan certificate of kompetensi. Jadi saya punya kelas di sekolah ya, buat ekskul namanya ekskul wajah plastik. Jadi anak-anak yang serius belajar wajah plastik selama 2-3 tahun, tamat-tamatnya saya kasih certificate of kompetensi. Siapa tahu dia melamar di hotel, maunya jadi tukang sapu, jadi bisa kerja di komunikasi. Kemudian saya buat website juga, teman-teman bisa mainan ke wajahplastik.com. Kemudian merchandise, jadi unit bisnis saya sebenarnya di merchandise beberapa. Jadi lukisan ini sebenarnya gerakan edukasi, saya nggak jualan lukisan sebenarnya. Gitu. Biarkan orang yang dengan sendirinya pengen dibuatin atau pengen beli. Kalau untuk unit bisnisnya ya merchandise ada bag, tumbler, kemudian ada gantungan kunci dan macam-macam. Kemudian Aston Karya ya, mimpi seniman pada umumnya memiliki galeri. Aston Karya per 2024 saya sudah mampu mendirikan sebuah galeri, nama galeri saya Why Wajah Plastik. Itu semua hasil dari sampah plastik ini, berdiri megah, dan beberapa kalau mainan ke Buleleng ya. Di mana Pak? Di mana Pak ini? Di Bali Utara, di Desa Bungkulan itu ada namanya Galeri Wajah Plastik ya, di penuh lukisan, dan juga ada patungnya juga, patung wajah plastik aja. Jadi kalau misalnya kita yang di rumah juga, Bapak Ibu, teman-teman yang pengen tahu, penasaran seperti apa sih karya-karya Pak Made Oplas, boleh datang kemana Pak? Boleh diulang sekali lagi di Desa Bungkulan ya, di Why Wajah Plastik. Why Wajah Plastik. Ya, itu nama galerinya. Why Wajah Plastik. W-nya itu waste is the problem. Hanya hope is the reason. Oh wow. Y-nya adalah you are the changer. Oh, you are the changer. Wah, keren banget loh itu Pak. Bener-bener inspiratif loh Pak Made Oplas ini. Ternyata apapun yang dirangkai gitu ya, ada makna-makna di balik gitu ya. Ada brand-brandnya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik, terus nama galerinya, nama tempat pamerannya, nama exhibitionnya juga Why Wajah Plastik. Y-nya, W-nya adalah
Waste is the problem. Waste is the problem. H-nya adalah Hope is the reason. hope is the reason, dan Y-nya adalah You are. you are the changer. Keren sekali. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu, ini luar biasa. Ya. Sampai kepikiran bikin nama-nama kayak gitu dari mana sih Pak ide? Ya kalau nama galeri sekali lagi ya, jadi Made Oplas ini orangnya beda. Jadi saya punya prinsip different, unique, classy. Different, unique, Classy. classy. Ya. Bukan crazy ya, Itu classy. beda, ya. Jadi biar beda aja, saya nggak mau ikut-ikutan. Saya pengen punya brand beda. Jadi orang yang beda menawarkan sesuatu yang unik dan berkelas. Jadi punya kelas. Dan kita buka every weekend. Every weekend Buat aja. yang mau lihat ataupun belajar, datang aja. Wow, mantap. Jadi ada inspirasi merilis sertifikat kompetensi. Itu kan artinya membantu juga ya Pak ya, untuk murid-murid nanti kalau misalnya seperti Bapak bilang. Oh iya, tambahannya juga beberapa. Jadi Iya. kita punya program donation Donation, dan juga charity. charity. Jadi actually lukisan yang terjual itu 10%-nya didonasikan atau dijadikan charity. Itu kemana Pak? Ke panti asuhan, ke lapas, ke yayasan difabel. Kemudian kalau yang jualannya sedikit-sedikit yang ya 50 100 kita langsung donasikan ke kakek nenek, terutama yang di usia sendanya masih bekerja. Itu saya langsung saya kasih, saya foto, saya kirim ke orang yang membeli. Thank you. Berapa saya minta. Jadi bener ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau Bapak ini ternyata tujuan hidupnya mulia gitu, pekerjaannya mulia, kemudian semua ini manfaatnya juga sudah dipikirkan dari hulu sampai hilir gitu ya Pak, dari proses pengumpulan sampah sampai akhirnya melahirkan nilai komersil, nilai ekonomi yang lebih tinggi, itu pun manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Keren banget loh Pak Made Oplas ini. Kalau boleh tahu Bapak udah kemana aja sih Pak, mengedukasi atau pernah nggak jadi narasumber lagi di tempat lain selain di podcast ini untuk workshop atau kamera-kamera, udah kemana aja? Ya, jadi semenjak 2019, sejak boomingnya Pergok itu, saya ikut booming juga. Karena Pak Bosok kemarin itu mewajibkan semua instansi itu ngurusin sampah. Nah, saya muncul dengan solusi, jadinya saya diundang kemana-mana, pameran, workshop, termasuk ikut lomba-lomba itu lumayan ya. Jadi dapat berbagi ke sana kemari, sampai kemarin dapat juara di nasional juga. Impactnya ya saya diundang ke Bogor, ke UI juga. Saya maunya kuliah ke UI nggak sampean, tapi saya kesana juga untuk berbagi. Ya, ke Coca-Cola, ke SMA Labsul Jakarta, di Bali hampir sudah semua sih. Sudah saya kunjungi lebih dari 300 tempat. Berarti kita nih podcast ASN Bali Bisa ini berarti beruntung banget loh kedatangan tamu seperti Bapak. Ya sih, ternyata udah diundang duluan sama orang-orang ya di luar ya, termasuk sampai ke tingkat nasional. Keren sekali Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, kalau Bapak misalnya ingin menyampaikan ke masyarakat, ini sampah plastik ini yang Bapak paling concern itu bahayanya apa sih Pak yang menurut Bapak? Kenapa sih harus saya bukan sesuatu nih gitu yang menurut Bapak pribadi saya harus ngelakuin sesuatu nih sama sampah plastik, karena menurut saya paling concern sama bahaya ini gitu. Kalau dari Bapak apa? Ya. Kalau dari Tejakula mungkin ada banjir nggak sih Pak gitu? Ya, yang viral kan di sana di Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Kalau di Tejakula mungkin belum merasakan belum ya. dampak Jadi kita tahu sampah plastik itu bahayanya terurainya lama ya. Kalau plastiknya sendiri sih nggak bahaya ya. Jadi terciptanya plastik benar-benar membantu kita. Cuma jadi sampah itu yang jadi masalah sampai banjir. Jadi kalau lihat sampah plastik jenis kemasan ini kurang lebih 80 tahun baru bisa terurai. Kemudian sampah plastik lainnya juga sama. Sekali lagi buat masyarakat, jadi plastiknya sendiri sangat berguna. Cuma ketika dari sampah itu yang menjadi masalah. Dan kesadaran kita untuk menyelamatkannya yang terpenting sih. Jadi ketika kita sudah bijak menggunakan plastik, saya rasa nggak akan ada masalah sih. Tapi kalau Bapak sendiri itu di rumah sudah menerapkan ya Pak prinsip-prinsip atau gaya hidup yang minim sampah plastik ini? Ya, jadi tentunya harus dari diri sendiri ya. Walaupun saya dan juga anak saya itu nggak mungkin nggak makan ciki-cikian atau naik-naikan ya. Setidaknya kita edukasi bagaimana setelah ini sampah plastik ini. Kemudian kalau bisa
kita ganti, kenapa tidak ya, seperti botol minum, kemudian tas, itu benar-benar harus dari keluarga sih. Kemudian yang terpenting untuk masyarakat dan generasi muda sih pemilahan aja sih Bu. Pemilahannya Pak ya. Oke, jadi memilahnya pun kadang-kadang kita kan masih bingung ya Pak. Memilahnya setahu saya kalau yang masih sederhana itu dibilangnya hanya menjadi dua, Ya. organik dan non organik. Sekarang ada yang menjadi 4 gitu kan Pak. Dari 3 juga ya. Ada yang jadi 3, ada yang menjadi 4 gitu. Kadang-kadang kita memilahnya pun masih bingung. Misalnya kita mau beli makanan nih, terus diantarnya online, terus pakai kemasan kan Pak. Habis makan itu kita bingung kan, ini plastik atau apa ya? Itu kadang-kadang masih bingung juga. Ya. Jadi memang kepedulian adalah satu hal, informasi dan edukasi mengenai bagaimana memilah sampah plastik juga adalah hal lain yang perlu kita perhatikan gitu. Jangan sampai kita melarang-larang tapi nggak ada solusi. Apa yang harus saya lakukan, terutama ibu-ibu ya Pak, kalau misalnya ke pasar kan kita kadang-kadang bingung nih, mau beli daging ayam dimasukin kemana gitu kan, mau beli daging-dagingan, terutama kalau yang lain mungkin kita masih bisa gunakan sampah, gunakan tas kertas gitu. Tapi kalau daging-dagingan agak bingung juga, apalagi di Bali kan ada hara juga ya, kadang-kadang sekarang ibu-ibu maunya praktis, tahan lama, akhirnya memakai bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan gitu kan. Kalau dari Bapak ada tips nggak sih, tips sederhana deh yang Bapak bisa share ke kita untuk mengurangi sampah plastik ini apa? Ya, jadi kemarin saya audiensi ke Pak Gubernur 2 kali bahkan, menyampaikan apresiasi terhadap terbitnya Pergub, kemudian menyampaikan solusi yang saya bawa. Jadi buat masyarakat dan generasi muda, kalau untuk urusan sampah kita diberikan cipta rasa dan karsa, dipaksa untuk memikirkan solusi, bukan hanya larut dalam kondisi ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk sampah plastik itu kalau PRT bisa jadi apa saja ya. Maksudnya jadi botol plastik, kemudian ada yang paling sederhana jadi eco-brick. Apa itu Pak? Eco-brick, jadi eco-brick adalah batu bata ramah lingkungan. Eco-brick, Ya, oke. Eco-brick ya. Kemudian kalau untuk sampah organik mungkin bisa dijadikan komposter ya, POP, POC, pupuk organik padat, pupuk organik cair, kemudian pupuk enzim, kemudian bisa dijadikan kompos, digunakan untuk biopori juga, belum modern seperti sekarang ya. Jadi banyak sebenarnya solusi untuk mengurangi sampah organik maupun sampah plastik, cuma kitanya aja yang mau apa enggak meluangkan waktu untuk peduli terhadap itu. Meluangkan waktu untuk memilah, kemudian membersihkan, kemudian mengkompos gitu Pak ya. Jadi memang kayaknya kita butuh satu episode lagi deh untuk ngebahas itu. Gimana sih caranya gitu, kayak aduh ribet, tadi saya dengerin pupuk PCP apa-apa, saya sendiri belum begitu paham ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lain untuk bicara lebih lanjut tentang langkah-langkah preventif untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, terhadap kesehatan yang bisa kita lakukan dalam menangani sampah-sampah ini biar bisa jadi cantik seperti ini ya. Jadi misalnya teman-teman pengen gitu ya, mungkin kalau fotonya yang di rumah bisa dibikin gini juga ya Pak ya. Bisa, jadi nggak cuman tokoh-tokoh public figure gitu. Custom bisa ya. Custom bisa. Tapi kalau Bu Pramu udah cantik nggak perlu operasi plastik lagi. Bapak bisa aja. Ya jadi ini kalau misalnya ada yang mau dibikin seperti ini, terus kemudian ditransfer ke tumbler gitu ya, ditransfer ke baju, ke tote bag gitu, bisa banget datang ke Pak Made Oplas. Sekali lagi apa Pak tadi alamat websitenya? Ya, website saya www.wajahplastik.com. www.wajahplastik.com. Wajah plastiknya biasa ya Ija? Wajah plastiknya. Oke deh. Satu pertanyaan lagi ya, ini pertanyaan yang menurut saya penting dari seorang pendidik, seorang penggiat lingkungan juga. Ada nggak satu pesan atau satu ajakan atau mungkin hal-hal yang Bapak rasa prinsip perlu disampaikan ke masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus menjadi closing statement kita untuk hari ini ya? Boleh Bapak disampaikan, silahkan. Ya, terima kasih ya. Mungkin closing statement ya, saya mau buka topengnya. Boleh banget. Ini ya. Ya nanti kalau di jalan, oh ini toh Pak Made Oplas. Saya hanya di ASN Bali Bisa, saya buka topeng ini ya. Jadi sebagai closing statement. Cuma kalau saya buka topeng mode kalem lagi. Enggak, jangan dong. Ya, oke.
Tampilannya udah ala-ala opa-opa Korea. Iya kan, biar nggak disalah sangka gitu Pak. Nanti kalau misalnya ada orang lain yang mengklaim mengaku saya loh Made Oplas, ternyata bukan ya Bapak Ibu. Inilah Made Oplas yang Kalau ini saya Made Agus. Made Agus sampah. Agus untung. Oke, sampai lupa belum kan ya Pak closing statement-nya. Ya, Silakan Pak. Baik, buat masyarakat semua generasi muda, jadi kata Birobi Nabibullah sama Tuhan tidak menciptakan sampah ya. Jadi kita yang menciptakan sampah. Bumi bakalan cantik tanpa sampah plastik. Mari kita olah sampah yang kita asuhkan dan percayalah ya, everyone is different ya. Find your X, just do it, make it special, enjoy the process and see what will happen. Oh, keren banget. Tadi itu semuanya kata-kata mutiara. Bahasa Inggris. Kata-kata mutiara bergemilang kebijaksanaan loh itu Pak. Yeah. Jadi find your X bukan mantan ya. Find your X itu maksudnya point X, point uniknya apa gitu Pak ya. Betul. Just enjoy the process, just do it, nggak usah kebanyakan mikir. Dan itu nantinya akan dengan bantuan waktu dan tangan-tangan yang invisible itu akan jadi sesuatu yang keren gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di penghujung acara Pak Made Oplas atau Pak Agus nih kalau nggak pakai topeng? Jangan sebut Agus ya. Oh, jangan sebut Agus. Meresahkan. Aduh, Bapak lucu banget. Pak Made Oplas ya udah banyak banget ngobrol. Terima kasih, saya juga udah dapet wawasan baru, informasi baru, dan saya yakin juga teman-teman di rumah, teman-teman ASN khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Bali sudah punya mungkin ide di kepalanya. Saya juga mau ikutan ya Pak Made Oplas ya, biar hits, biar viral di mana-mana gitu ya Pak ya. Seperti biasa, sebelum kita tutup acara hari ini, saya mau pantun dulu Pak Made. Jadi saya mau minta tolong dibantu cakepnya. Tapi jangan yang lemes ya, cakepnya cakep gitu. Cakepnya itu harus yang cakep gitu. Ya Bapak Ibu? Siap. Iya, belum ngantuk ya? Belum. Oke. Pantun saya hari ini adalah malam Jumat bermain catur. Cakep. Duduk di kursi, kepala terbentur. Cakep. Mohon maaf segala tutur. Podcast ini mungkin agak ngelantur. Apa-apa ya? Boleh tepuk tangannya ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu di lain waktu. Pak Agus boleh salam dulu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sukses dengan project-project kedepannya. Sukses dengan giatnya untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Saya juga mau belajar dari Bapak nanti. Ini spesial buat Bu Krama. Oh wah, makasih sekali. Oh iya, ini buat saya loh, tote bag buat gaya-gaya. Jadi nanti kalau saya ke kantor saya mau bawa ini. Terus saya mau bawa tumbler juga. Saya boleh nodong Bapak, saya minta tumbler ya Pak? Boleh. Nanti saya mau bawa tumbler, saya mau bawa tote bag. Terus saya dapat gantungan kunci juga. Keren sekali loh ini loh. Terima kasih ya Pak ya. Kalau gitu ketemu lagi dalam acara ASN Podcast Bali Bisa, Bali Bincang Santai di episode berikutnya. Mudah-mudahan jangan kapok ya dengerin saya dan mungkin nanti bintang tamu lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komennya yang manis-manis ya Bapak Ibu. Bercanda. Segala komen diterima. Jadi ketemu lagi di episode berikutnya. Saya pamit, kita berdua pamit ya Bapak ya. Kita ucapkan Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.